Pemirsa, sidang MK hari ini mengundang 4 menteri di ruang sidang termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menariknya saat Menko PMK tengah memberikan penjelasan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memotong dan bertanya mengenai adakah perintah aneh-aneh di kementerian. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka mendahului misalnya saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Lanjut Bapak. Ya, kemudian yang dari Yang Mulia, mohon maaf. Tidak hanya membantah tentang perintah aneh-aneh, Menko PMK Muhadjir Effendi juga berpendapat tidak masuk akal bansos pengaruhi pemilih saat pencoblosan. Namun Hakim Konstitusi meminta Muhadjir untuk tidak mengulasnya karena yang berhak menilai hanya para Hakim Konstitusi. Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik. Ya, pemirsa, Hakim MK Daniel Yusmijfuk bertanya kenapa Menteri Sosial Tri Risma hari ini jarang turun langsung untuk membagikan bantuan sosial. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi kerap ikut bagi-bagi bansos ke sejumlah daerah. Yang terakhir ini soal masih implementasi ini adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Mohon izin saya tidak kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bantuan berupa pangan beras bukan dari Kementerian Sosial. Seluruh program bantuan dari kementeriannya disalurkan dalam bentuk transfer tunai. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan
macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, iya. Saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan, Pak. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri itu pencairannya sudah bulan Januari, karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial, itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan. Di Anyus sore, pemirsa DKPP menjawab pertanyaan Hakim MK terkait sikap pendaftaran Prabowo Gibran di Pilpres 2024. DKPP menegaskan hanya dapat periksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa hukum dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan DKPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis ya, teguran keras gitu. Ya. Teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah, ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus keras terus. Anda kembali di Anyus sore, pemirsa. Pemudik dari arah Jakarta yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai memadati jalur arteri Pantura. Kondisi ini membuat sejumlah titik di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat mengalami kepadatan. Suasana arus mudik jelang Lebaran di jalur Pantura terus mengalami peningkatan sejak pagi tadi. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah Jakarta menuju Cirebon dan Jawa Tengah memenuhi ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan, petugas polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur alternatif khusus sepeda motor. Diperkirakan jumlah pemudik yang melintasi jalur Pantura akan terus mengalami peningkatan seiring dimulainya masa cuti bersama Lebaran 2024.
Pemirsa, kita akan melihat suasana terkini sejumlah titik arus mudik bersama rekan kami. Ada Aulina Iyasha di gerbang tol Cikatama, ada Hadisti Arifa di kilometer 132 tol Cipali, ada Faisal Rinaldi di Jalan Raya Lingkar Gentong, dan juga Kiselia Nurrahma di gerbang tol Kali Kangkung. Ya, selamat sore. Kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, silakan dengan laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Ya, halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Memang untuk sampai hari ini saya mengabarkan pukul 5:30 sore untuk arus lalu lintas di sekitaran gerbang tol Cikatama, baik yang akan mengarah ke arah Trans Jawa maupun yang arah keluar menuju Jakarta masih dalam kondisi ramai lancar. Dan walaupun masih dalam kondisi ramai lancar, tapi sebetulnya penumpukan kendaraan sudah mulai terjadi sejak 3 hari lalu. Dan memang per hari ini pun dari pagi hari sampai dengan sore hari saya mengabarkan sudah ada sekitar 26.000 kendaraan yang keluar dari yang masuk maksud saya dari gerbang tol Cikatama menuju arah gerbang tol Palimanan. Dan untuk kendaraan yang keluar mengarah ke Jakarta itu ada sekitar 9.000 kendaraan. Dan jika ditotalkan selama seminggu ini sudah ada sekitar 153.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol Cikatama baik masuk maupun keluar ke arah Jakarta. Dan jika dilihat memang ini sudah melebihi dari arus lalu lintas biasanya, bahkan naik sekitar 53%. Dan juga Aulia dan juga pemirsa, memang untuk arus mudik lebaran di tahun 2024 ini memang cukup meningkat, bahkan lebih tinggi dibanding tahun lalu, karena tahun lalu terhitung hanya 123 juta pemudik yang melakukan mudik lebaran, namun tahun ini diperkirakan ada 193 juta pemudik yang melakukan mudik lebaran. Dan memang untuk beberapa wilayah yang menyumbangkan pemudik tertinggi, yakni ada dari daerah Jawa Timur sekitar 16%, dan juga ada dari daerah Jabodetabek sekitar 14%, dan Jawa Tengah sekitar 13%, dan juga sisanya Jawa Barat sebesar 11%, serta Sumatera sebesar 5%. Dan untuk sistem yang akan diberlakukan pun memang rencananya habis maghrib ini akan diberlakukan sistem one way dan juga kontraflow jika di tol MBZ memang ada kemacetan sepanjang 5 km. Baik pemirsa, untuk mengetahui situasi di tol Cipali, langsung dengan rekan saya Hadisti Arifa. Terima kasih laporan Anda langsung dari Cikatama. Nah, kita beralih ke tol Cipali. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari ruas jalan tol Cipali, tepatnya di KM 141. Ini kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya saat ini sudah mulai terpantau terjadi kepadatan dan cukup mengalami ketersendatan. Di mana memang hari ini merupakan hari terakhir sekolah dan juga aktivitas kerja, sehingga ini tentu menjadi antusias bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas mudiknya. Dan dari pantauan kami tadi ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini kepadatan masih terus terjadi, dan bisa dilihat di belakang saya lalu lintas kendaraan ini terpantau cukup pelan karena memang sudah terjadi kepadatan hingga ke kilometer 143 ke depannya. Dan jika kami memantau ini mayoritas kendaraan yang melintas di jalur tol Cipali ini merupakan kendaraan pribadi dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Ini kami lihat berdasarkan dari plat nomor kendaraan mereka yang berasal dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan selain kendaraan pribadi, ini juga bus-bus ataupun minibus juga cukup mendominasi yang mengangkut para pemudik menuju ke arah timur, yakni Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga bahwa memang ada sekitar 20.000 kendaraan yang keluar dari daerah Jabodetabek melewati gerbang tol Cikatama dan kemudian melintas di tol Cipali ini menuju ke gerbang tol Palimanan. Artinya memang sudah terjadi kenaikan kendaraan yang cukup signifikan pada hari ini jika dibandingkan daripada tadi pagi yang hanya sekitar 9.000 kendaraan. Dan diprediksi memang kendaraan ini akan terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjelang ke waktu-waktu menuju Lebaran nanti. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di Malambong, Garut, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Faisal, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Hadisti. Kita beralih ke jalur selatan atau tepatnya di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan untuk saat ini dapat kami informasikan untuk situasi arus lalu lintasnya bisa dikatakan ramai lancar begitu. Namun tadi kami mendapatkan data dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa untuk hari ini di jalur selatan sudah ada peningkatan volume atau jumlah kendaraan yang memang melintas di jalur selatan. Nah, untuk pemirsa ataupun masyarakat yang memang akan mudik melewati jalur selatan, ada beberapa titik yang memang harus diperhatikan yang memang kerap kali terjadi kemacetan setiap tahun mudiknya. Untuk titik yang pertama tepatnya ada di keluar tol gerbang Cilenyi begitu, di mana kemudian juga ada kawasan Limbangan yang memang di sana terdapat pasar tumpah yang memang pada saat musim arus mudik tiba kerap kali terjadi kemacetan di tempat tersebut. Kemudian di titik selanjutnya memang ada di Lewo begitu yang memang kerap kali terjadi kemacetan, dan juga di tempat kami melaporkan saat ini atau tepatnya di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat. Nah, bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa saat ini untuk situasi arus lalu lintas di Simpang 3 Malangbong bisa dikatakan ramai lancar, namun belum terjadi kepadatan oleh para pemudik yang melintas di sini. Nah, dapat kami informasikan pula bahwa memang di titik kami saat ini kerap kali terjadi kemacetan dikarenakan tidak adanya lampu lalu lintas yang memang terdapat di sini. Nah, kemudian juga di sini juga terdapat pasar tumpah. Ya, memang jika memang terjadi kepadatan di pasar tersebut akan mengakibatkan efek ke lalu lintas atau ke jalan raya, dan ini bisa membuat kemacetan atau tepatnya di saat-saat arus mudik tiba. Dan pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk puncak arus mudik di kawasan jalur selatan atau tepatnya di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat akan terjadi pada tanggal 7 dan juga 8 April 2024 atau tepatnya di H-3 dan juga H-2. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di gerbang tol Kalikangkung sudah ada Gisel Yanur Rahman di sana. Gisel, silakan dengan laporan Anda, Gisel. Baik, terima kasih Faisal melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Kita beralih ke Semarang. Sejauh ini situasi di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 masih terpantau ramai lancar. Meskipun terjadi kenaikan lalu lintas per hari yang mencapai 30.000 kendaraan ke arah Semarang, yang mana angka tersebut sudah 80% di atas angka normal. Namun angka ini masih masuk dalam kategori terkendali karena kendaraan yang melintas per jamnya masih di bawah 3.000 dan di atas 2.000 kendaraan. Adapun menurut Dirlantas Polda Jateng yakni Kombes Sony Irawan, dirinya memprediksi bahwa puncak arus mudik khususnya di tol Kalikangkung ini akan terjadi pada besok Sabtu 6 April 2024 dengan total kendaraan yang melintas mencapai 70.000 kendaraan. Pemirsa, memang rencananya hari ini sampai Minggu 7 April akan diberlakukan sistem one way dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 tol Kalikangkung saat ini. Namun karena belum terpantau padat dan batas maksimum kendaraan masih 5.000 kendaraan, maka dari itu one way masih bersifat situasional. Dan pemirsa, jika kita lihat di belakang ini di tol Kalikangkung masih ada kendaraan sumbu 3 yang lalu lintas, yang lalu lalang begitu. Namun tidak semua kendaraan sumbu 3 diperbolehkan untuk melintas. Hanya kendaraan sumbu 3 yang memuat BBM, kemudian ada pupuk dan juga sembako yang diperbolehkan untuk melintas. Dan pemirsa, kita ingatkan kembali bagi Anda, para pemirsa yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi, pastikan Anda dalam kondisi yang sehat dan kendaraan yang prima agar selalu lancar dalam perjalanan Anda. Demikian, kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari titik-titik jalur mudik masing-masing. Semangat bertugas kembali. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Aktivitas truk ekspedisi tujuan Sumatera dibatasi menyeberang di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Hal ini dikarenakan pelabuhan Ciwandan akan digunakan pemudik motor yang diprediksi meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian terus memantau persiapan pelabuhan jelang puncak arus mudik agar dipastikan semua berjalan dengan aman.
besok ya pembatasan itu. Informasinya pukul 9 pagi. Ya 9.00 itu sudah tidak boleh kendaraan truk yang suku besar kecuali. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, peningkatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tercatat hari ini ada lonjakan mencapai. Sejak pagi tadi, penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami lonjakan tajam. Antrian panjang penumpang terjadi di counter check-in. Banyak di antara mereka memutuskan untuk liburan lebih awal bersama keluarganya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada tren kenaikan sebanyak 25% pada hari ini. Tercatat 170.000 penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah pergerakan pesawat mencapai 1.157 penerbangan. Peningkatan signifikan terjadi dalam penerbangan menuju beberapa destinasi favorit yaitu Bali, Makassar, Surabaya, Medan, dan Padang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu 6 April 2024. Kami memprediksi puncaknya adalah terjadi pada H-4, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Berdasarkan data yang kami terima, ada sekitar 188.000 penumpang yang akan melewati Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang dihimbau untuk tidak membawa barang berlebihan supaya tidak kesulitan saat penerbangan. Penumpang juga diminta untuk datang 3 jam lebih awal supaya tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kepadatan volume kendaraan pemudik pada H-5 Lebaran dari arah Jabodetabek mengular panjang saat akan keluar tol Pejagan Brebes hari ini. Antrian kendaraan terjadi mulai sebelum simpang Susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan. Sejumlah pemudik mengaku membutuhkan waktu setengah jam saat keluar gerbang tol Pejagan. Perjalanan dari Jakarta hingga tol Pejagan memakan waktu 13 jam. Dari Cikampek, Pak. Cikampek? Iya. Terus? Dari Cikampek, pokoknya sudah macet di setiap rest area sih. Kalau ini Pejagan juga macet ini ya, Pak? Macet, soalnya rata-rata dari Purwokerto sih arahnya. Ini dari mana mau ke mana, Pak? Dari Jakarta ke Purwokerto, Pak. Sementara itu volume kendaraan dari ruas jalan tol Cipali di kilometer 73 sekitar daerah Cikopo, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau makin padat. Peningkatan pemudik tahun 2024 ini sangat tajam, yakni hingga 74%. Di titik posko exit tol Cikopo sudah mulai ada peningkatan dari hari-hari biasa, Pak. Dan untuk perbandingan peningkatan volume kendaraan yang keluar dari exit tol Cikopo itu terlihat dari data produksi dari pihak jasa marga H-7. Di situ dijelaskan sudah ada peningkatan sebesar 74%. Hari ini volume kendaraan juga semakin meningkat di kilometer 207 ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Iring-iringan kendaraan didominasi roda 4 pribadi dan bus yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa. Arus kendaraan sedikit melambat akibat banyaknya truk yang diperbolehkan melewati tol berjalan pelan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Purwakarta, dan Cirebon, Jawa Barat, Unibar Irwanto Iskandar, iNews melaporkan. Lima hari jelang Idul Fitri, lebih dari 26.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selama masa angkutan lebaran periode 31 Maret hingga 21 April 2024, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta telah menyediakan lebih dari 957.000 kursi. Dan untuk hari ini, sudah terjual sebanyak 633.000 kursi atau setara 66% dari total tiket yang telah disediakan oleh PT KAI. Iya, karena kemarin tuh war tiket kan, Kak. Karena nggak dapet tiket, coba tuh jam 12 udah war tiket, tapi ternyata dapetnya di hari ini. Jadi ngajuin cuti ke perusahaannya hari ini. Keberangkatannya 8:30 sih, Kak. Iya, soalnya takutnya macet di jalan, terus malah nggak bisa berangkat nih, Kak. Jadinya ya udahlah, berangkat lebih awal. Dapat cuti ya, dapat cuti di proofnya hari ini. Jadi ya mutusin buat berangkat hari ini, dan juga biar agak lama juga di kampung gitu. Itu sih, Mbak. Oh, ini bareng sama bapak saya, sama ibu. Udah, 3 doang sih. Nah, ini
Iya. Berangkat nanti jam 8.20 Mbak. Datang ke sini jam 6 ya. Kenapa nih? Kenapa jam 6 udah sampai sini? Karena udah dinotis takut ngantri gitu panjang gitu aja sih. Puncak arus mudik moda transportasi kereta api dari wilayah Jakarta diprediksi akan terjadi pada 6 April esok hari dengan diperkirakan lebih dari 40.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di Jakarta menuju Pulau Jawa. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas sejumlah pelabuhan mulai meningkat jelang puncak arus mudik 2024. Kendaraan-kendaraan pribadi baik motor dan mobil volumenya diprediksi akan semakin meningkat H-3 Hari Raya Idul Fitri. Aktivitas truk ekspedisi tujuan Sumatera dibatasi menyeberang di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Hal ini dikarenakan pelabuhan Ciwandan akan digunakan pemudik motor yang diprediksi meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian terus memantau persiapan pelabuhan jelang puncak arus mudik agar dipastikan semua berjalan dengan aman. Besok ya pembatasan itu, informasinya pukul 9 pagi. Ya 9.00 itu sudah tidak boleh kendaraan truk yang cukup besar kecuali yang mengangkut BBM dan sembako. Nah, tapi di luar itu sudah tidak boleh. Ribuan pemudik yang menggunakan motor dari Bali dan Nusa Tenggara Barat tiba di Pulau Jawa melalui jasa penyeberangan pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Pihak pelabuhan telah menyiapkan sebanyak 48 armada kapal dengan mengoperasikan sebanyak 35 kapal. Dari 48 kapal existing rencana kami dapat info dari PTD itu akan ada 4 kapal bantuan. Kapal bantuan itu Penyatra, Trimas Laila, terus Mudik 1 sama Chandra 2. Jadi 4 kapal yang cukup besar dan nanti beroperasi di dermaga 4. Nanti pengaturan kita koordinasi dengan pihak. Diprediksi puncak arus mudik pada 3 hari sebelum Lebaran. Dari Cilegon, Banten, Banyuwangi, Jawa Timur, Iskandar, Eris, iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung memantau suasana arus mudik. Sudah ada rekan kami Ahmad Muharlin yang ada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore Muharlin, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak jelang puncak arus mudik? Baik, selamat sore Sapa dan juga pemirsa. Seperti yang bisa kita lihat untuk sore ini situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini masih terpantau cukup ramai begitu dan sudah nampak terlihat adanya antrian dari kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang dari kedua dermaga yaitu dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini memang sudah terlihat beberapa kendaraan, sejumlah kendaraan yang mulai memasuki dan seperti yang terlihat di belakang saya ini sejumlah antrian kendaraan yang dimana mereka ini mengantri untuk nanti secara teratur begitu masuk untuk menaiki kapal mereka masing-masing. Lalu kemudian kondisi tersebut, ini kondisi seperti ini, siapa dan juga pemirsa masih bersifat tentatif dan juga kepadatan kendaraan ini biasa terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam malam hari sampai dengan menjelang waktu sahur dan juga setelah jam buka puasa sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Merak Banten ini terkait dengan lonjakan atau puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 6 April sampai dengan 8 April yaitu sebelum 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal itu dilihat dari jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 6.000 tiket di mana para pemudik ini terpantau yang paling banyak itu akan melakukan penyeberangan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 April. Maka dari itu untuk upaya mengantisipasi kepadatan Pelabuhan Merak Banten ini, PT ASDP bersama dengan Kementerian Perhubungan membuat sistem yaitu membuat 2 jalur penyeberangan baru yaitu Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Banjarnegara yang dimana seperti pada tahun lalu ini Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan bagi para pemudik atau bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan bermotor dan juga dikhususkan untuk truk-truk besar pengangkut logistik golongan 7 dan golongan 6. Kemudian lalu di Pelabuhan
Pelabuhan Banjarnegara sendiri ini diperuntukkan bagi kendaraan truk besar golongan 8 dan juga golongan 9. Kemudian pihak ASDP akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di beberapa titik untuk akses masuk ke dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kemudian menyiapkan kantong-kantong parkir yang telah disebar di area dermaga eksekutif maupun dermaga reguler ini. Untuk setiap harinya, pihak ASDP Merak Banten ini telah menyiapkan sebanyak 40 kapal untuk mengangkut kendaraan para pemudik dan melakukan pemberangkatan setiap 1 jam sekali. Lalu terhitung per hari ini sudah ada sebanyak 69.000 penumpang dan 8.200 kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, yang dimana angka ini akan terus naik begitu jika mendekati hari menjelang puncak arus mudik nanti. Untuk itu kepada masyarakat juga ini kami menghimbau juga bagi para masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan yang melalui Pelabuhan Merak Banten ini untuk memperhatikan jam-jam dan waktu pemberangkatan, lalu kemudian mengecek jadwal ulang keberangkatan kapal, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan juga tiket ini yang harus dipersiapkan minimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket penyeberangan bisa Anda dapatkan melalui pemesanan atau pembelian secara online melalui aplikasi Veriji. Sekian, Safa. Ya, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita juga akan memantau arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta bersama rekan Elsha Casey yang ada di sana. Selamat sore Elsha, apakah sore ini jumlah pemudik sudah semakin padat atau ramai di sana? Ya, Syafa dan juga pemirsa, memang memasuki hari pertama pada arus mudik yang diperkirakan oleh pemerintah mulai pada hari ini, yaitu 5 April hingga 21 April mendatang. Kondisi di tempat saya berada saat ini, yaitu di Stasiun Senen, memang terpantau sudah semakin ramai oleh para pemudik, khususnya para pemudik yang tujuannya ke berbagai kota di Pulau Jawa. Menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, terdapat sekitar 26.749 penumpang yang sudah akan berangkat atau sudah berangkat sejak tadi pagi sepanjang hari Jumat ini, dan memang okupansi di Stasiun Senen sudah mencapai 100%. Artinya ini merupakan okupansi maksimal dari Stasiun Senen untuk melayani penumpang. Menurut informasi yang kami dapatkan, memang nantinya tidak hanya ada sekitar beberapa kereta, tetapi pihak KAI juga sudah menambahkan kereta yang sudah disiapkan. Ada sekitar 17 kereta tambahan yang sudah disiapkan PT KAI untuk ke tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. Antara lain memang beberapa destinasi favorit dari para pemudik adalah jurusan Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, Kutoarjo, Tegal, dan juga Purworejo. Bagi Anda para pemirsa yang belum mendapatkan tiket, tentunya tidak perlu khawatir karena informasi dari PT KAI, nantinya PT KAI juga masih akan menyediakan tiket-tiket tambahan yang dapat Anda beli melalui berbagai kanal PT KAI. Terdapat sekitar 34% tiket yang belum terjual. Artinya Anda yang masih belum beli tiket masih bisa membeli, mungkin untuk beberapa hari ke depan, dan memang okupansi paling tinggi diprediksi oleh PT KAI akan terjadi pada esok hari hingga tanggal 8, yaitu hari Senin, yang diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Selain itu, memang PT KAI juga sudah berusaha untuk menambah beberapa armada ke beberapa destinasi tujuannya agar mengakomodir jumlah pemudik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, kami juga menghimbau masyarakat agar tetap bermudik dengan kereta api secara aman dan juga nyaman dengan tidak membawa barang berlebih. Tentunya ini juga merupakan himbauan ofisial atau resmi dari PT KAI yang menghimbau agar masyarakat membawa barang bawaan secukupnya. Tentu kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Syafa, seperti apa kondisi terkini di Stasiun Senen, dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Syafa. Baik, terima kasih Elsha Casey langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Lebaran ribuan pemudik memadati stasiun kereta api Lempuyangan Yogyakarta Jumat siang. Diprediksi puncak arus mudik di Daob 6 Yogyakarta akan terjadi pada Sabtu esok hari.
Suasana arus mudik di stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta mengalami peningkatan. Ribuan pemudik terus berdatangan dari arah Jakarta, Bandung, dan Surabaya maupun arus keberangkatan menuju Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta. Antrean panjang juga terjadi di loket pemeriksaan tiket kereta api kelas ekonomi. Rata-rata pemudik para mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah. Mereka sengaja mudik menggunakan kereta api untuk menghindari kemacetan. Pada masa angkutan mudik Lebaran tahun ini, rata-rata jumlah pemudik yang naik maupun turun di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta tercatat sebanyak 18.000 penumpang. Untuk memaksimalkan layanan, PT KAI Daop 6 mengoperasikan 22 rangkaian kereta api reguler dan 8 kereta api tambahan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Pemirsa, Forkopimda Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meninjau seluruh pos pengamanan arus mudik Lebaran 2024. Mereka mengapresiasi dukungan perusahaan lokal yang ikut serta mewujudkan mudik aman dan nyaman. Forkopimda Kabupaten Temanggung meninjau seluruh pos pengamanan yang tersebar di beberapa titik. Di antaranya Pospam hasil kerjasama dengan PT Sukun Wartono Indonesia. Pospam ini diapresiasi oleh Kapolres dan PJ Bupati Temanggung. Pos pengamanan Lebaran ini terletak di Tugu Jam Kota Temanggung. Pos ini berfungsi sebagai pos pantauan arus mudik dan balik yang merupakan satu dari 196 pos operasi Ketupat Candi 2024. Polisi siap mengantisipasi limpahan arus mudik yang melewati jalur tengah dan akan memberlakukan sistem one way di sejumlah titik rawan kemacetan. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan dari perusahaan lokal yaitu PT Sukun Wartono Indonesia. Menjelang Lebaran sampai saat ini situasi masih kondusif ya. Namun untuk jajaran Polri, TNI dan juga dibantu dari Pemda, semua kita sudah siaga di posko masing-masing mulai hari ini. Jadi kegiatan ke depan yang harus kita antisipasi adalah tempat titik keramaian di mana di situ pasar dan kemudian aktivitas masyarakat menjelang pada saat sebelum. Tadi 3 pospam bagus semuanya, luar biasa. Ber-AC juga, nyaman juga, enak juga gitu ya. Saya yakin semua nanti yang melaksanakan tugas saat ini mereka akan nyaman, aman, enak menjalankan tugas. Para pemudik diminta mematuhi seluruh peraturan lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sidang MK selesai, kuasa hukum Anies Muhaimin yakin jika Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan mereka. Menurut Refli Harun, 2 gugatan tim hukum Anies Muhaimin terbukti dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres yang berlangsung hari ini. Expressis verbis bahwa memang ada pelanggaran karena PKPU sebagai dalam tanda kutip hukum acara pendaftaran tersebut itu tidak diubah dan diperkuat dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengatakan putusan MK itu ada yang self-executing dan non-self-executing. Self-executing itu adalah langsung bisa diterapkan tanpa diperlukan adanya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan peraturan pelaksana. Tapi ada non-self-executing dan kami yakin yang dimaksud Yang Mulia Arief Hidayat non-self-executing itu adalah termasuk putusan MK nomor 90 yang itu pun kontroversial. Yang itu pun yang kata Yusri kontroversial. Yang katanya harus diubah. Ada penyelundupan hukum. Tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKPU-nya karena waktu tinggal 4 hari lagi dan bagaimana konsultasi dengan DPR karena DPR sedang reses.
Itu kata Prof. Yusril. Yang kemudian berbeda sebelum dia menjadi kuasa hukum 02 dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu. Kita bukan anak kecil, ya kan? Semua ada kepentingannya, kan? Nah, tetapi ternyata betul apa yang dikatakan Prof. Yusril itu, tapi yang dulu, ya. Jadi memang dalil pertama terbukti, oke? Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan tidak pernah mengusulkan anggaran bantuan El Nino ke Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Tri Risma hari ini saat menanggapi pertanyaan Hakim MK Suhartoyo. Kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan, tahun berikutnya, untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait termasuk kami nggak bisa berani mengusulkan Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro. Pemirsa, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menunjukkan peta atau daerah yang dikunjungi Presiden Joko Widodo saat membagikan bansos. Saldi bertanya mengapa bansos banyak digelontorkan di Jawa Tengah. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres. Menko PMK menjelaskan mengenai tindakan Presiden Joko Widodo yang kerap membagi-bagikan barang ke warga yang menjadi salah satu pola kepemimpinan Jokowi. Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya, karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh
ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari mereka yang mengajukan usulan itu adalah terkait dengan terutama dengan presiden. Kemudian dianggap bahwa bansos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan gitu ya. Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka, saya kira itu sudah ada pembagian tugas Pak Erlangga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu gitu ya. Saya menggunakan cara yang straight aja gitu ya, bahwa saya sampaikan pertama kalau keberpihakan itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak, saya bilang kan. Di dalam hal ini juga presiden, termasuk menteri-menteri, termasuk juga sebetulnya juga para anggota hakim pasti ada keberpihakan itu. Keberpihakan Anda maksud hak pilih politik maksudnya, Prof ya? Betul, mereka betul, menggunakan betul. hak pilihnya sebagai warga negara. Betul. Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik memanfaatkan itu Iya, untuk menangkap iya, betul. betul. Jadi kenapa? Karena setiap manusia itu kan punya namanya preferensi dan tendensi, punya pilihan dan punya kecenderungan gitu. Dan itu tidak harus rasional. Karena manusia itu banyak sekali membuat keputusan sebetulnya irasional. Kenapa? Karena manusia itu kan dalam teori psikologi kan atau filsafat ilmu itu kan punya ilmu dua. Pertama namanya pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori itu didapat oleh orang tanpa melalui proses pengalaman, belajar. Karena itu bersumber dari yang sifatnya dari dari dalam ya, dari dalam misalnya ada insting ya kan, ada naluri, ada firasat, ya, ada yang membisiki, memberi arah, bahkan kita yakin Tuhan itu juga berpetunjuk kepada kita kan gitu. Itu artinya kita ada sandaran lain di luar pendekatan ilmiah, pendekatan rasional kan gitu. Itulah yang di samping ada pengetahuan a posteriori yang itu kita dapat melalui belajar, ya, melalui pengalaman itu ya. Karena itu kita tidak bisa tidak mungkin ya manusia itu tidak punya namanya preferensi maupun tendensi ya, kecenderungan. Hanya masalahnya bagaimana menempatkan hal itu ketika kita sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Karena itu salah satu yang menjadi hal yang perlu saya tekankan tadi yaitu adanya namanya eksternalitas negatif atau negatif externality, yaitu masuknya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok di dalam kepentingan umum ya, ketika seorang dipercaya menjadi pejabat negara atau pejabat publik atau pejabat pemerintahan apalah namanya itu. Masalahnya adalah namanya eksternalitas negatif itu tidak semuanya disengaja, tidak semuanya intended, ada yang sifatnya unintended, tidak sengaja, dan unavoided, tidak bisa dihindari. Misalnya saya ya, dapat, ini contoh yang paling remeh ya, saya dapat mobil dinas, artinya diberi fasilitas untuk diberi dinas ya kan. Kemudian suatu saat juga saya gunakan untuk misalnya berkunjung ke orang yang sedang berduka, ya kan? Itu kan suatu eksternalitas negatif. Telah memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan non kedinasan. Atau lebih remeh lagi baju. Baju dapat baju dari dinas ya, mestinya kan untuk dinas. Gunakan untuk kondangan. Nah, untuk kondangan ya, itu kan dalam batas tertentu sifatnya unavoided, tidak bisa dihindari. Masa mau kondangan pulang dulu ganti baju karena yang mau dipakai ini mobil dinas, mestinya harus nggak boleh dipakai. Tapi memang yang tidak dibolehkan itu adalah yang betul-betul disengaja, dan sebetulnya itu bisa dihindari. Kelihatan itu kan atau ilustrasinya itu kan nggak bisa serta-merta disamakan dengan politik.
Oh iya, ini general, tapi juga di dalamnya hidup politik, ya. Di dalamnya juga masuk politik. Saya sebetulnya ingin menegaskan bahwa marilah kita melihat sesuatu itu dengan proporsional, jangan kemudian memaksakan hal-hal yang itu sangat utopia. Prof, ini kan saya untuk dalamin lagi, Prof. Karena ini mungkin dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, kan dalam sejarah pemilu ini pertama kali pejabat negara setingkat menteri dipanggil oleh Mahkamah untuk memperdengarkan keterangan mereka terkait dengan sengketa hasil pilpres. Bicara soal proporsional ya, Prof ya. Prof Muhadjir kaget nggak sih menjadi satu nama yang harus duduk di sana dan diperdengarkan testimoninya? Nggak ada tuh, saya nggak sama sekali nggak kaget, karena saya yakin pasti yang penting kan kita harus menyampaikan apa adanya, yang betul-betul tanpa ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Kalau nanti seandainya apa yang kita sampaikan itu ternyata ada hal-hal yang tidak kita harapkan, ya tidak ada masalah. Tadi sudah sampaikan bahwa saya pun sebagai pribadi punya namanya tendensi, punya namanya preferensi. Pemirsa, dicecar tentang kaitan penyusunan APBN dengan Pilpres, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2024 disetujui DPR jadi undang-undang sebelum ada proses Capres-Cawapres. DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester. Tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Hakim Konstitusi mempertanyakan perizinan dan penugasan 4 menteri yang hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Keempat menteri kompak menjawab hadir atas sepengetahuan Presiden. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan, atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko.
Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia. Dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui. Memang dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Sama Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Pemirsa, Wakil Ketua MK Saldi Isra bertanya kepada 4 menteri terkait kegiatan dan anggaran kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Berikut jawaban dari para menteri, mulai dari Muhadjir Effendi hingga Tri Risma hari ini. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Gitu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau untuk melakukan dialog.